Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Seduh, Senin Teduh bersama dengan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Tengah. Hari ini, Senin 29 September 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 2 ayat 17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada bersama-sama di pagi hari ini, menikmati kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami hendak memulai segala aktivitas kami, namun sebelumnya kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini sekali lagi di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagian orang berpikir Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan orang Kristen atau orang yang percaya kepadanya. Hanya orang yang percaya kepadanya. Padahal kita tahu tidak demikian adanya. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Sayangnya tidak semua orang merespon dengan benar keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu. Banyak orang yang menolak, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat di dalam bacaan kita. Mereka menolak Yesus. Mereka mencemooh pengajaran Yesus. Dan seperti firman Tuhan hari ini di dalam Injil Markus pasal 2, mereka sangat tidak suka melihat Yesus bergaul dengan para pemungut cukai yang mereka sebut sebagai orang-orang berdosa. Karena bagi mereka, para pemungut cukai, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang najis, sangat bercela, tidak pantas untuk didekati. Tetapi Yesus membantah pemikiran seperti ini. Dalam ayat firman Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Artinya Yesus mau mengatakan bahwa Yesus datang untuk semua orang. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian Paulus mengatakannya kembali di dalam surat kepada jemaat di Roma. Tetapi ada orang yang merasa tidak berdosa, merasa dirinya benar dan sudah diselamatkan. Sebab keselamatan menurut mereka hanya bagi mereka. Khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat beranggapan bahwa mereka sudah diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Kesombongan seperti inilah yang sangat ditentang oleh Tuhan Yesus. Yesus kehendaki setiap orang menyadari bahwa dirinya berdosa. Yang Yesus kehendaki setiap orang merendahkan diri dan memohon pengampunan Tuhan, lalu hidup di dalam pertobatan. Karena itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Mari menjadi orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang tidak eksklusif. Karena Yesus datang untuk semua orang. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Jangan pernah merasa diri kita yang paling baik.
Jangan merasa diri kita yang paling benar. Hanya karena kita rajin beribadah, atau rajin berdoa, atau rajin membaca Alkitab, ataupun rajin pelayanan di gereja atau di tempat yang lain. Aktivitas-aktivitas rohani kita tidak boleh membuat kita menjadi orang yang sombong rohani, lalu merendahkan orang lain yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Sebaliknya, aktivitas-aktivitas rohani seperti yang saya sebutkan tadi, seharusnya membuat iman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin dibaharui untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang lain melihat Kristus di dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami boleh kembali diingatkan, supaya kami tidak memiliki kesombongan rohani, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu kami merasa bahwa kami orang yang paling baik, paling benar, karena kami melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian kami, Tuhan. Sesungguhnya Engkau datang untuk semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Terima kasih Bapa, kami diingatkan oleh firman, bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kami harus menjadi pelaku kasih Kristus itu kepada banyak orang ketika kami mau untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami hendak melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai dan memberkati kami, memampukan kami menjalani sepanjang hari ini dengan senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Seduh Saat Teduh Senin Teduh bersama dengan GKP Jemaat Kampung Tengah. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.